Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Igandin Diwasta dari kelas ESIN 62. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas dari sistem terdistribusi dengan judul pengenalan sistem terdistribusi. Ya, saya lanjut saja. Di sini saya masuk dalam pengenalan sistem terdistribusi. Yang pertama itu ada definisi sistem terdistribusi, karakteristik sistem terdistribusi, model sistem terdistribusi, permasalahan sistem terdistribusi, dan tantangan sistem terdistribusi. Yang pertama itu definisi dari sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan mengirim pesan atau message passing. Yang kedua, sistem terdistribusi dapat dikatakan sebagai sistem keberadaannya dapat dikatakan sebagai suatu keberadaan beberapa komputer yang bersifat transparan dan secara normal. Setiap sistem terdistribusi mengandalkan layanan yang disediakan oleh jaringan komputer. Yang selanjutnya itu dalam penggunanya sistem terdistribusi sangat diperlukan karena yang pertama itu performance, yang kedua distribution, yang ketiga reliability, yang keempat incremental growth, yang kelima sharing data atau resource, yang keenam communication. Ya, yang pertama di sini ada performance. Performance itu sekumpulan prosesor yang dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Yang kedua, distribution, banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih banyak jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya aplikasi perbankan dan komersial. Yang selanjutnya itu sini saya geser dulu kameranya. Yang selanjutnya itu reliability, jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin tidak akan mempengaruhi sistem kerja secara keseluruhan. Yang selanjutnya incremental growth, atau mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Yang selanjutnya itu sharing data atau resource, segala hal yang digunakan bersama dalam jaringan komputer meliputi hardware, juga software atau berkas, basis data, objek, dan data. Terus yang terakhir adalah communication, menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Yang selanjutnya itu beberapa contoh dari sistem terdistribusi. Di sini contohnya yang pertama internet, yang kedua intranet, yang ketiga sistem terdistribusi multimedia, yang keempat mobile dan sistem komunikasi ubiquitous, yang kelima World Wide Web. Yang pertama itu ini adalah contoh gambar dari internet. Yang kedua itu ini contoh gambar dari intranet. Perbedaannya yaitu kalau internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain menggunakan standar sistem, yaitu TCP/IP atau Internet Protocol. Kalau intranet jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi dalam jaringan lokal, seperti contohnya kampus dan kantor. Yang selanjutnya contoh multimedia, karakteristiknya itu sumber data yang heterogen dan memerlukan sinkronisasi secara real time. Contohnya teleteaching tools, video conferencing, video and audio. Yang selanjutnya itu adalah mobile dan sistem komputasi ubiquitous. Ini adalah gambarnya. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari World Wide Web. Yang selanjutnya karakteristik sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi terdapat beberapa karakteristik, yaitu no global clock, independent failure,
Yang ketiga, concurrence of component. No global clock, yaitu terdapat batasan pada kecepatan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi oleh karena asynchronous message passing. Yang kedua, pada sistem terdistribusi tidak ada satu proses tunggal yang mengetahui global state system saat ini, atau biasa disebabkan oleh konkurensi dan message passing. Yang kedua, independent failure. Yang pertama itu kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Yang kedua, proses tunggal mungkin tidak peduli pada kegagalan sistem keseluruhan. Nah, selanjutnya itu concurrence of component. Beberapa pemakaian browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan. Yang kedua, bagaimana jika operasi update? Ini adalah model sistem terdistribusi dari client to server, client ke server, yang di sini artinya proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server, sedangkan server sistem yang menyediakan data. Yang selanjutnya itu sistem point to point. Point to point di sini menghubungkan dua device dalam satu jaringan. Yang saatnya sistem tercluster, yaitu memungkinkan dua atau lebih sistem untuk membagi atau menyimpan data secara bersamaan. Yang selanjutnya, permasalahan sistem terdistribusi. Masalah dalam sistem terdistribusi yang dapat dimunculkan antara lain berkaitan dengan yang pertama itu software, bagaimana merancang dan mengatur software dalam distribusi sistem. 2. Ketergantungan pada infrastruktur jaringan. 3. Kemudahan akses ke data yang di-share, memunculkan masalah keamanan. Tantangan sistem terdistribusi. Tantangan yang ada dalam sistem terdistribusi yaitu keheterogenan komponen. Yang kedua, keterbukaan, keamanan, scalability, penanganan kegagalan, concurrency of components, dan terakhir transparansi. Ini adalah referensi dari materinya. Ya, mungkin itu sekian dari penjelasan saya tentang sistem terdistribusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih.